Supriya dari kelas 6B. Saya mahasiswa semester 4 yang mengambil mata kuliah semester atas yaitu menulis kreatif dengan dosen pengampu Bapak Herwan MPD. Dalam video ini saya akan membacakan satu buah cerpen yang ditulis oleh saya sendiri dengan judul Teman Virtual. Selamat menyaksikan. Teman virtual, Malih namanya, si No Life, atau banyak orang biasa memanggilnya dengan sebutan No Life. Hidup, tentu saja Malih hidup. No Life bukan berarti tidak hidup. Maksudnya adalah itu adalah sebutan untuk orang yang hidup tapi tidak hidup. Maksudnya orang yang hidup tanpa ada selera apapun untuk melakukan segala sesuatu dengan orang banyak. Menyebalkan memang, namun begitulah kenyataannya. Setidaknya mereka tidak memanggil Malih dengan sebutan wibu. Oh tidak, jangan sampai ada yang menyebutnya dengan sebutan wibu. Ya begitulah faktanya, Malih si No Life, si paling malas untuk melakukan segala sesuatu dengan orang banyak, terutama dengan orang-orang yang tidak bisa menghargai kehadiran seseorang dan memandang seseorang dengan rendah. Hidup Malih sepertinya tragis sekali. Bahkan untuk hanya berteman saja, ia hanya bisa berteman secara online atau secara virtual. Satu-satunya teman Malih yang dia miliki secara online adalah Nabila. Saat itu kebetulan Malih dan Nabila bergabung dalam satu grup yang sama, grup Moods namanya. Grup dengan kumpulan orang-orang yang ingin mencari teman secara online dengan harapan siapa tahu dapat jodoh. Sejak awal, Malih memang berniat hanya iseng saja untuk bergabung dalam grup Moods itu dan berniat ingin keluar setelahnya. Namun entah mengapa dia bertahan dalam grup tersebut karena adanya Nabila, atau Malih biasa memanggil Nabila dengan sebutan Bila. Nabila ini adalah satu-satunya teman virtual Malih dalam grup Moods tersebut, di mana mereka awalnya sering sekali bertukar cerita secara pribadi, padahal awalnya mereka hanya saling membalas foto unggahan yang mereka unggah. Kedekatan Malih dengan Nabila sudah berjalan hampir kurang lebih 4 bulan. Namun suatu hari, melihat status online pada nomor Nabila, Malih berniat untuk mengirimkan pesan padanya. Dengan memainkan jarinya di atas keyboard ponselnya, Malih mengetikkan pesan pada Nabila. Nabila, cukup lama menunggu, akhirnya Malih mendapat 2 buah centang biru yang berarti pesannya sudah dibaca oleh Nabila. Malih masih menunggu jawaban dari Nabila, namun tak ada juga balasan darinya. Apakah dia sedang sibuk sampai tak sempat membalas pesannya barang 5 detik saja. Dia masih juga menunggu jawaban dari Nabila sambil memainkan ponselnya. Dari membuka setiap aplikasi yang ada di ponselnya, membuka status WhatsApp yang kebanyakan 80% teman virtualnya dan sisanya hanya teman kelasnya saja. Itu pun yang hanya agak akrab dengannya. Ya biasa, no life. Sampai rasanya Malih sudah membuka semua aplikasi yang ada di ponselnya, namun tak ada juga balasan dari Nabila. Saat itu tak sengaja Malih membuka aplikasi WhatsApp-nya dan dia melihat sesuatu yang diunggah oleh Nabila dengan sebuah gambar hitam dan hanya dengan emoticon burung. Tunggu, dia tidak membalas pesan Malih, tapi dia mengunggah sebuah status yang murung. Ada apa dengannya? Otak Malih terus berputar memikirkan tentang dia. Apakah dia sedang galau? Ada apa dengannya? Apakah dia sedang ada masalah? Apa yang terjadi pada Nabila sampai dia tak sempat membalas pesan Malih dan mengunggah status murung? Malih terus saja memikirkan Nabila yang mengapa tidak membalas pesannya. Akhirnya Malih berinisiatif untuk mengirimkan pesan kembali kepada Nabila. Bil, kenapa nggak balas? Ada masalah ya? Cerita lagi yuk, kita kan temenan udah lumayan lama, walaupun secara virtual. Tapi sama saja, masih juga tak ada balasan dari Nabila. Bahkan sekarang nomornya tidak aktif dengan simbol centang 1 berwarna abu-abu. Malih masih memainkan ponselnya, entah itu membuka sosial medianya yang tidak memiliki banyak pengikut, sampai hanya melihat isi-isi galerinya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun tak ada balasan juga dari Nabila. Aneh, kemana dia? Pikir Malih.
Mungkin terdengar lebay, tapi sungguh Mali sangat memikirkan Nabila. Sampai tak tenang untuk tidur. Mereka berteman sudah cukup lama, walaupun tidak pernah bertemu secara langsung, walaupun mereka hanya berkirim pesan melalui WhatsApp. Terkadang juga Mali dan Bella saling bertelepon, namun kehadiran perempuan itu terasa nyata bagi Mali. Mali ingat sekali bagaimana tawarannya Nabila saat mereka bertelepon. Bella benar-benar menjadi teman yang menyenangkan saat online. Bahkan terkadang Nabila selalu memberi perhatian padanya, memberi semangat untuk Mali. Mengapa Nabila hanya teman virtualku? Andai saja di kehidupan nyata yang dekat denganku ada sosok seperti Nabila, harap Mali. Tidak memandang fisik, munafik. Bila gadis yang cantik, dia pernah mengirimkan satu foto padanya walaupun hanya setengah wajah, namun sudah terlihat sangat cantik bagi Mali. Ditambah lagi sikapnya yang menyenangkan saat mengobrol virtual. Sadar hari sudah semakin malam, dan Mali pun sudah mulai merasa pening. Akhirnya dia memutuskan untuk tidur dan berharap esok pagi sudah ada balasan dari Nabila. Esoknya, pagi-pagi sekali Mali berangkat ke sekolah dengan tanpa semangat, dengan mata panda dan mulut yang sesekali menguap. Sampainya di kelas pun dia langsung tertidur, memejamkan matanya dan tertidur di meja dengan menggunakan kedua tangan sebagai alasnya. Tertidur di kelas di meja sambil memikirkan mengapa Nabila masih belum juga membalas pesannya. Mali heran mengapa kontak Nabila tidak terlihat kapan terakhir kali nomornya aktif, bahkan foto profilnya pun tidak terlihat. Mali langsung membuka grup Moods, di mana grup tersebut yang mempertemukan Mali dengan Nabila, dan melihat Nabila sudah meninggalkan grup tersebut tanpa adanya bicara sedikit pun. Mali bertanya-tanya sama halnya dengan anggota grup Moods yang lainnya. Mereka bertanya mengapa Nabila meninggalkan grup tanpa adanya alasan. Mali keluar, buruan, ayo nonton pensi, kelas juga sudah mau dikunci, teriak Salsa. Keheranan Mali berhenti sejenak karena mendengar teriakan dari Salsa, ketua kelasnya. Mali pun beranjak dari kursinya menuju ke lapangan tempat di mana diadakannya pensi sekolah yang diadakan setiap tahunnya. Melihat keramaian di lapangan membuatnya malas untuk menonton acara tersebut. Dia pun berjalan dengan gontai menuju ke pinggir lapangan di mana ada sebuah pohon besar di sana. Tiba-tiba terdengar suara. Mali melihat satu perempuan berkacamata yang membawa akustik terjatuh. Entah siapa itu. Salah satu teman perempuannya itu membantu menarik perempuan yang tadi. Aduh, Rena, kenapa bisa jatuh sih? Ucap si teman perempuan berkacamata tadi. Mereka berdua langsung berlari, namun sayangnya ponsel perempuan berkacamata tadi terjatuh. Mali yang melihat itu pun langsung mengambil ponsel tersebut dan berniat untuk mengembalikannya. Sayangnya kedua perempuan itu sudah hilang ditelan keramaian. Mali merasa cacing-cacing di perutnya sudah mulai meronta. Mali memutuskan untuk pergi ke kantin untuk mengisi perutnya. Ponselnya nanti saja deh aku kembalikan, ucap Mali. Di kantin sambil menunggu pesanannya dibuat, Mali berniat untuk membuka ponsel gadis tersebut. Bukan berniat untuk kepo, hanya saja ponsel gadis itu selalu berdering dari tadi. Dan yang membuat Mali bingung, ketika membuka ponsel tersebut, ternyata ada dua aplikasi WhatsApp dari ponselnya. Pantas saja banyak pesan masuk, ujarnya kebingungan. Dan yang lebih membingungkan lagi, ketika Mali membuka salah satu aplikasi WhatsApp yang ada di ponsel itu, Mali melihat namanya tertera di paling atas. Mali membelalakan matanya ketika melihat satu namanya yang ternyata itu adalah pesannya dengan Nabila yang ia kirim dari semalam dan belum ada balasan. Nabila, apa benar ini? Apa-apaan? Ujarnya. Mali membuka satu pesan itu untuk memastikan apakah benar. Pesan itu adalah pesan yang ia kirimkan untuk Nabila, teman virtualnya. Setelah membuka pesan tersebut, Mali makin terbelalak. Ternyata benar, pesan yang ada di ponsel gadis berkacamata itu adalah pesannya dengan Nabila, teman virtualnya itu. Jadi, gadis berkacamata tadi adalah Nabila, teman virtualku. Tapi bagaimana bisa satu sekolah denganku? Dan mengapa temannya tadi memanggilnya dengan sebutan Rena? Ujarnya yang semakin tidak mengerti apa yang terjadi. Halo, lo siapa? Tolong balikin ponsel gua. Terdengar suara lirik dari perempuan itu yang
Suaranya sangat familiar di telinga Mali. Mali pun menjawab, "Aku Mali, 12 IPA 1. Kamu di mana? Biar aku yang balikin ponselnya." Bentar lagi gue tampil. Gue ada di samping panggung dekat terputus. Mali memutuskan sambungan ponselnya dan berlari menuju tempat gadis itu berada. Sampai di sana, Mali melihat seorang perempuan bernyanyi dengan memetik sebuah akustik di tangannya. Mendengar suara merdu perempuan itu, Mali masih merasa bingung. Apakah benar perempuan berkacamata itu adalah Nabila, teman virtualnya? Perempuan cantik dengan kacamata, dengan sebuah akustik di pangkuannya. Wow, Mali terfokus pada perempuan itu dan menikmati sebuah lagu alunan yang dialunkan oleh gadis berkacamata tersebut. Satu pertanyaan, bagaimana Mali bisa tidak menyadari bahwa Nabila satu sekolah dengannya? Tentu saja bisa. Mali si Nolib mana mungkin memperhatikan orang-orang di sekelilingnya, betul kan? Setelah perempuan tadi selesai bernyanyi, Mali buru-buru ke belakang panggung untuk menghampiri gadis itu. Dengan keadaan tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, Rena, Nabila, mereka satu orang yang sama. "Hai, ini ponselmu," panggil Mali sembari menyodorkan ponsel itu ke gadis tadi. "Mali," ucap Rena dengan keadaan yang benar-benar sangat gugup. "Jadi, namamu Rena atau Nabila?" ucap Mali yang langsung ke inti. Perempuan berkacamata itu sangat gugup, bahkan ia berusaha lari dari Mali. Namun, dengan cepat Mali menggenggam tangannya dan menariknya dengan pelan ke samping lapangan di bawah pohon. "Maaf Mali, benar, aku Nabila. Maaf aku melakukan permainan drama ini," ucap Nabila yang merasa bersalah dan masih gugup. "Tapi kenapa? Kenapa kamu menyamarkan namamu menjadi Nabila?" ucap Mali. "Aku menyukaimu Mali. Kurasa hanya dengan cara ini aku bisa dekat denganmu. Aku minta maaf sudah menipumu," ucap Nabila yang masih ketakutan dan mulai mengeluarkan air matanya. Mali bingung harus berbuat apa melihat Nabila yang mulai menangis. Sebenarnya Mali sama sekali tidak merasa tertipu, tidak merasa dirinya dibohongi oleh Nabila. Hanya saja dia terkejut dan bingung mengapa Nabila melakukan hal ini. Mereka sudah berteman secara virtual selama kurang lebih 4 bulan. Itu artinya Nabila menyukai Mali sudah lebih dari 4 bulan. "Aku takut kamu tidak menyukaiku seperti aku menyukaimu. Aku cuma takut kamu tidak suka cewek berkacamata sepertiku," jelas Rena dengan lirih dan masih menunduk malu. "Bill, aku sudah suka dan nyaman berteman dengan kamu sebagai Nabila sejauh ini. Aku gak masalah dengan hal lain tuh," jelas Mali. "Bill, ya Mali. Makasih udah suka dan mau jadi teman aku selama 4 bulan ini," ujar Mali dengan sangat lembut. Mengagetkan memang, tapi akhirnya mereka mengobrol dengan panjang lebar. Membahas hal baru sampai alasan mengapa Nabila menghilang saat itu. Dan mulai saat itu juga tidak ada lagi hal yang disembunyikan dari mereka. Mereka memulai pertemanannya dari awal. Dan yang terpenting, doa Mali terkabul dengan meminta adanya Nabila di kehidupan nyatanya. Sekian satu buah cerpen ciptaan saya dengan judul Teman Virtual. Saya masih belajar, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.